Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasi taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayuhan nasi taqullaha ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Al-Ikhlas yang kami hormati, tentunya kita mulai dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan kita kekuatan kesehatan dan menggerakkan hati kita untuk menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah, dan insya Allah akan membimbing kita untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, pada para sahabatnya, tabi'in dan atba'u tabi'in, juga keluarganya yang telah memberikan kita contoh kehidupan yang baik, dan tidak ada contoh kehidupan yang baik kecuali hanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah kita akan lanjutkan masih dengan kajian psikologi Islam gitu ya, yang pada waktu itu kita sudah mengupas beberapa aliran-aliran sebelumnya yang semakin menegaskan kita bahwa diperlukan ya pemahaman tentang Islam untuk kita bisa memahami tentang kehidupan kita, diri kita sendiri ya, bagaimana kita mengembangkan diri kita, bagaimana kita menjadi suami atau imam yang baik di keluarga kita, dan bagaimana kita menjadi orang tua yang baik bagi putra-putri kita, maupun bagi yang masih ada orang tua, bagaimana kita menjadi anak yang baik bagi orang tua kita, bagi kita yang menjadi pemimpin, ya, memiliki anak buah mungkin di pekerjaan, bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Sehingga, pada ujungnya kita bisa menjalankan kehidupan yang baik atau bisa menjadi good person, ya, manusia yang baik, insan kamil yang sesuai dengan tuntunan agama, juga dengan hati atau jiwa atau pikiran yang bersih. Nah, kita lanjutkan. Psikoanalisis sudah kita bahas, kemudian behavioristik dan juga humanistik. Nah, juga membahas masalah kesehatan mental. Nah, hari ini data-data menunjukkan isu kesehatan mental semakin mengemuka, gitu ya. Jadi artinya ada hal yang harus diwaspadai, di mana manusia adalah makhluk yang bukan hanya jasad, ya, bukan hanya jasad, ya. Kalau jasad, penyakitnya adalah
di bagian badan kita ini, ya. Namun manusia juga memiliki yang disebut dengan mental. Mental pada saat ditemukannya itu banyak berhubungan dengan pikiran. Jadi sering disebut juga gangguan pikiran atau gangguan mental ya, atau penyakit mental. Nah, nanti kita lihat ya. Jadi selain ada jasad, ya, manusia juga punya mental. Jasad bisa sehat, bisa sakit, demikian juga mental. Nah, bisa sehat, bisa sakit, ya. Nah, inilah masing-masing ya profesi itu ada yang mengurusi manusia di urusan masing-masing, ya. Ada bidang ekonomi, mengurusi ekonomi manusia, ya. Kedokteran, ya, mengurusi jasad manusia. Juga ada psikologi sebenarnya yang lebih ngurusin mental ini, gitu ya. Nah, jadi ini berat karena mereka juga harus ngurusi mentalnya sendiri. Nah, ketika bicara tentang kesehatan mental, maka kita akan bahas dari beberapa definisi. Yang pertama dari WHO, gitu ya. Nah, WHO itu apa nih katanya? Jadi kesehatan mental adalah keadaan sejahtera atau well-being, di mana setiap individu menyadari potensi yang dimilikinya, dapat mengatasi tekanan hidup normal, dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Nah ya, jadi kalau kita ada ciri-ciri ini, alhamdulillah kita sehat, ya gitu ya. Namun nanti kita lihat ya, sehatnya seberapa sehat kan begitu ya. Jadi menyadari potensi yang dimilikinya, ya beberapa orang, beberapa individu sampai dengan masa lansianya ternyata tidak berhasil menyadari potensi dirinya, ya. Saya ini sebenarnya dianugerahi bakat apa? Dianugerahi kekuatan apa? Nah, ini bisa bahaya, ya. Beberapa remaja ABG yang semakin besar tidak menyadari potensi dirinya, akhirnya dia limbung begitu kira-kira, ikut sana sini, ya. Teman-temannya ikut ini, teman-temannya ikut ini, ikut, kan? Jadi sudahlah masih mencari jati diri, belum merasa ketemu potensi dirinya. Nah, jadi saya ini sebenarnya bisa apa, mampu apa? Yang lain ahli ini, yang lain juara ini, yang lain peringkat 1 bidang ini, saya kok nggak bisa punya apa-apa. Nah, gitu ya. Nah, ini menimbulkan bahaya sebenarnya. Jadi salah satu tugas orang tua adalah menemukan, mengembangkan, ya, dan juga meyakinkan putra-putrinya bahwa setiap anak lahir itu dengan potensi bakatnya masing-masing. Nah, gitu ya. Dan ternyata ya, bakat ini urusannya penting, bukan hanya rasa percaya diri, namun bisa mempengaruhi keseluruhan kesehatan mental. Saya mah ya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Jadi akhirnya dia minder di kelas, ya, minder di pergaulan dan lain-lain. Padahal punya, nah kan begitu ya. Padahal setiap orang sudah difitrahkan, setiap manusia sudah Allah Subhanahu Wa Taala fitrahkan dengan kekuatannya masing-masing. Ada orang tua, keluarga besar atau sekolah yang fokus untuk menemukan dan mengembangkannya, kemudian ada yang tidak, ya. Ada yang hal ini tidak atau kurang dianggap penting, sehingga anak berusaha mencari sendiri, ada yang ketemu, ada yang enggak, ya. Dampaknya ketika kita sudah menemukan itu, sudah menemukan bakat, sudah merasa nyaman dengan bakat itu, maka kita akan juga bukan hanya membangun sisi bakat, tapi dimensi psikologis yaitu self concept atau pengembangan diri atau konsep diri yang positif. Nah, begitu ya. Sehingga kita akan percaya diri dengan bakat itu dan fokus di situ, ya. Ada yang di Lego, ada yang di mekanik, ada yang gambar, ya, ada yang kesenian yang lain dan lain-lain. Ketika seorang sudah menemukan itu, maka dia akan terus mengembangkan itu, fokus di situ dan mengurangi ajakan-ajakan di luar yang itu. Karena dia sudah merasa hidupnya untuk itu dan fokus mengembangkan itu. Nah, maka
kesehatan mental ini bisa dimulai dari muda, ya, dari kecil. Lalu dapat mengatasi tekanan hidup yang normal. Nah, ini yang kedua, ya. Keluarga-keluarga hari ini, ya, jadi alhamdulillah Indonesia ini walaupun tersendat-sendat, ya, mengisi kemerdekaan, namun secara umum, ya, kelas menengah ini mulai semakin membaik juga, ya. Kelas menengah artinya keluarga-keluarga yang berkecukupan, ya, itu semakin banyak, kan begitu, ya. Walaupun pekerjaan rumah untuk mengatasi keluarga yang prasejahtera ini juga masih banyak, ya, yang harus dibantu juga masih banyak, yang harus dapat bansos masih banyak, ya. Namun yang kelas menengah juga semakin banyak. Lalu mereka ini rata-rata punya pembantu rumah tangga. Nah, ya, babysitter. Nah, gitu, ya. Pembantu ada, supir ada, babysitter ada. Nah, gitu, ya. Sehingga akhirnya anak terbiasa dari kecil dilayani. Nah, ini. Nah, ini, ya. Anak terbiasa dilayani, apa-apa dilayani, ya. Bahkan mau ngambil tas, ambil buku, nah, mbok, tuh. Bi, punten ambilin, ya. Minum minta ambilin, buku ambilin, ya. Gelas tumpah minta dipelin, ya, minta dilapin, dan lain-lain. Akhirnya kekuatan untuk membangun atau menyelesaikan masalahnya sendiri ini menjadi tidak berkembang semestinya, ya. Nah, jadi padahal, nah, anak akan memasuki masa akil balik. Jadi Profesor Dr. Malik Badri, ya, ini membagi kehidupan anak itu di sini, ya. Jadi kehidupan manusia itu ditandai sebelum akil balik dan sesudah akil balik, ya. Dan ternyata ini penting urusannya dengan kesehatan mental ini, ya. Setelah akil balik adalah masa sudah memasuki dewasa, ya, 15-16 tahun. Ini mereka sudah harus bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri, ya. Artinya secara mental, secara pikiran, dia harus sudah dewasa. Nah, harus sudah dewasa, ya. Dan kebanyakan orang tua, ya, atau masih PR kita bersama adalah belum menyiapkan mereka 15-16 tahun ini sudah dewasa secara pikiran, sudah menemukan potensi dirinya tadi, ya. Sudah mampu tadi menyelesaikan masalah-masalah atau menghadapi tekanan-tekanan ringan, ya. Sehingga dia siap menjadi manusia dewasa seutuhnya. Nah, kira-kira begitu. Jadi, inilah PR kita. Ketika di sini dia merasa belum menemukan bakatnya, merasa kurang percaya diri dengan keadaannya, gitu, ya. Mungkin belum bisa menerima bahwa dirinya berkulit gelap, ya. Teman-temannya barodas misalkan, dia hidung misalkan, gitu, ya. Belum bisa menerima, ya. Padahal sudah masuk masa dewasa. Maka ini pikiran-pikiran, ya, gangguan-gangguan pikiran walaupun kecil akan menumpuk lama-lama, gitu, ya. Yang lain bakatnya udah ketemu, saya belum, ya. Yang lain ganteng-ganteng, kasep-kasep, saya hidung misalnya, lalu hidungnya bisa kasep, ya, dan lain-lain. Jadi artinya dia mengkhawatirkan, hari ini disebut fear of other people opinion. Nah, ya, fear of other people opinion, ya, FOPO, ya, takut atau khawatir atau cemas mendengar opini-opini atau pendapat-pendapat dari orang lain. Nah, ini, ya. Jadi ini, maka di sini, ya, orang tua terus menegaskan dan menguatkan bahwa setiap manusia unik, gitu, ya. Setiap manusia sudah dilahirkan dengan fitrahnya, ya. Setiap manusia kemudian akan punya jalannya masing-masing. Tidak mungkin sama, kan begitu, ya. Tidak mungkin semua jadi PNS, misalnya begitu, ya. Tidak mungkin semua bagian keuangan, bagian pemasaran. Ada jalurnya masing-masing, ada bakatnya masing-masing, ya. Sesederhana itu, penjelasan-penjelasan ini bisa mempengaruhi totalitas kesehatan mental ke depannya, ya.
anak akan lebih kuat menghadapi tekanan-tekanan, ya, atau bisa problem solving sendiri. Kita harus sudah mulai tega, misalnya anak ngurus tempat tidurnya sendiri, ya, cuci piring sendiri dan lain-lain, untuk membantu dia mengatasi beragam permasalahan yang lebih besar di kemudian hari. Kira-kira begitu. Jadi kemandirian ini sudah harus dimulai, ya. Dan di zaman Rasulullah, ini lebih, bahasa sekarang mungkin lebih ekstrim lagi, ya. Di bawah 15 tahun belum boleh ikut perang, gitu ya. Di atas 15-16 tahun sudah dicari, dikumpulin, ya, untuk siap-siap berjihad, ya, siap-siap ikut perang, ya. Bahkan para sahabat yang masih muda, umur masih 14 tahun, udah minta izin ikut perang, kan begitu ya. Udah minta izin ikut perang bersama orang-orang dewasa lainnya. Nah, hari ini kita banyak mendengar generasi Z ini disebut lembek, gitu. Disebut kurang tangguh dan lain-lain, ya. Karena modernisasi, semua ada di HP, ya. Kalau nyari-nyari bahan pelajaran dan lain-lain tinggal buka HP dan lain-lain, sehingga ada kecenderungan melemahkan, gitu ya. Kurang tangguh, kurang struggle, ya. Kalau kemarin kita bahas itu adversity quotient-nya cenderung minim, ya. Kurang tangguh menghadapi berbagai persoalan, mudah menyerah, ya, atau minta bantuan temannya, atau cheating, berbuat curang sehingga selesai dan lain-lain. Nah, ini permasalahan bersama, ya. Padahal semakin ke depan dibutuhkan kesehatan mental yang semakin tinggi, ya, semakin kokoh, semakin sehat, gitu kira-kira. Nah, ini dia. Nah, ya. Jadi tadi menurut WHO, yang pertama, individu menyadari potensi yang dimilikinya, ya. Dan ini berlaku juga buat kita, ya, berlaku juga buat kita yang udah 40 tahun ke atas, gali terus, ya. Apa potensi kita, apa bakat kita yang bisa kita gunakan di jalan agama ini. Nah, kira-kira begitu ya. Apapun itu, ya. Pertanian untuk membangun umat Islam yang lebih baik, ya. Atau ahli marketing, ya, untuk memakmurkan, ya. Kita punya penghasilan lebih untuk bisa memakmurkan masjid atau mendorong kegiatan-kegiatan Islami dan lain-lain. Agar apa? Agar kita semakin nyaman hidup menghadapi masa-masa lansia nantinya. Nah, gitu ya. Masa lansia terbaik, ya. Kesehatan mental terbaik ketika seorang sudah menemukan makna hidupnya, gitu ya. Arah tujuan hidupnya dan juga bakat yang bisa terus dikembangkannya, ya, sesuai dengan misi hidupnya. Nah, kita akan mengalami hari ini disebutnya meaningful life, ya. Meaningful, hidup yang penuh makna. Oh, kita hidup diciptakan hanya untuk beribadah, ya. Kita hidup untuk sebesar-besarnya bermakna bagi orang lain. Jadi pemahaman-pemahaman ini, ya, ini membuat kita bisa semakin nyaman menjalani kehidupan, kan gitu ya. Pertama, menghayati wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, menghayati hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Baik-baik manusia yang bermanfaat. Maka dengan posisi saya, dengan kondisi saya bisa bermanfaat apa? Kan gitu ya. Bisa bermanfaat apa bagi sebanyak-banyaknya lingkungan di sekitar saya, ya. Bermanfaat yang bukan untuk dunia saja, tapi juga untuk akhirat, kan begitu ya. Nah, ini di sini kita bisa berperan di sini. Jadi semakin kita ketemu, kita merasa kita diciptakan atau dilahirkan untuk ini, maka semakin mampu kita untuk membangun meaningful life, ya. Kehidupan yang bermakna untuk mengisi masa tua kita. Artinya apa? Ketika kita sudah asik dengan kegiatan yang kita merasa diciptakan untuk itu, merasa bakat kita di situ, insya Allah, nah, kehidupan akan terus berjalan, gitu ya. Akan terus bahagia, gitu ya. Karena kita bahagia menjalankannya sesuai dengan bakat kita, misi hidup kita, keinginan kita, yang itu sejalan dengan yang Allah ridhoi, insya Allah, gitu ya. Nah, disinilah, ya. Jadi berbeda dengan orang yang tadi, ya, misalnya masa pensiun. Nah, ya, kita kenal dengan post power syndrome. Nah, gitu ya.
Jadi masa-masa setelah karir ya, gitu ya, di karirnya jadi bos ya, jadi manajer, jadi supervisor, tahu-tahu pensiun ya. Tapi tadi belum berusaha menemukan makna hidupnya, arah hidupnya, bakat hidupnya, keyakinan dia diciptakan untuk apa dan lain-lain ya. Oleh karena itu kita sering mendengar ada program masa persiapan pensiun. Nah, gitu ya. Ini bukan hanya untuk dari sisi keuangannya saja ya, tapi dari sisi psikologisnya. Inilah kesempatannya. Nah, gitu ya. Barangkali dari sejak akhir balik sampai pensiun itu masih sedikit ibadahnya. Nah, gitu kira-kira. Masih sedikit berbuat baiknya, ya. Masih banyak berbuat kecurangan-kecurangannya. Nah, gitu ya. Masih banyak pandangan-pandangan yang tidak sesuai syariat. Masih banyak mendengar ya atau berbicara hal-hal yang di luar syariat dan lain-lain. Maka begitu pensiun, sebenarnya ini adalah kesempatan baru ya. Jadi kalau seorang masih diberikan kesempatan pensiun, itu adalah sinyal bahwa ini masih ada waktu untuk bergegas ya. PAMS kita sebutnya kemarin, PAMS, pacuan amal menuju surga. Nah, disinilah kesempatannya. Jadi, ya, membangun kesehatan mental itu dimensinya adalah sangat luas, ya. Dimensinya adalah sangat luas. Disebut sehat mental itu dimensinya sangat luas. Yang pertama tadi menyadari potensi yang dimilikinya, lalu dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, lalu yang ketiga dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat, ya, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya, ya. Jadi dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat bukan hanya pada saat masih aktif kerja, gitu ya. Tapi pada saat pensiun kita sudah semakin menemukan, oh saya akan bergerak di sini, saya akan aktif di sini dan lain-lain. Kenapa? Karena kita mengisi waktu-waktu kita. Nah, ternyata, kesehatan mental, dalam hal ini juga banyak berpengaruh dengan bagaimana kita mengisi waktu-waktu kita, ya gitu ya. Rasulullah mengingatkan kepada kita dua nikmat, ya, yang manusia sering tertipu dengannya. As-sihatu wal farok, nikmat sehat dan waktu luang. Nah, nikmat sehat dan waktu luang, ya. Ini ya, ketika kita tidak punya rencana yang baik, misi hidup yang jelas, pemahaman tentang arah hidup kita, mengapa kita diciptakan, dan lain-lain, itu bisa mempengaruhi bagaimana kita mengisi nikmat-nikmat tersebut. Itu kira-kira. Jadi oleh karena itu, ini adalah hal yang penting, ya, menyiapkan, ya, sebelum akhir balik, ya, atau kemudian mengisi masa akhir balik. Oh, saya dulu nggak dapat pendidikan yang baik sebelum akhir balik. Ya nggak jadi masalah, ya. Kita terus belajar menjadi akhir balik, gitu ya. Akhir balik, balik artinya wilayah biologis, ya. Wilayah biologis, ya. Akhir adalah wilayah mentalnya, pikirannya, ya. Jadi jangan sampai badannya dewasa, pikirannya anak-anak, gitu ya. Masih pikirannya masih anak-anak, ya. Koleksi motor, koleksi mobil, ya, dan lain-lain. Misal begitu ya. Nah, hati-hati, ya. Jadi badannya mah udah dewasa, tapi pikirannya tadi ya nggak ingat akhir kehidupan, ya, tidak ingat tujuan diciptakan, ya, dan lain-lain. Maka ini secara keseluruhan bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Karena kenapa? Karena kita limbung, ya, tidak tahu ingin berjalan kemana. Semakin, ya, dewasa, semakin menuju lansia, ya, harusnya menyiapkan bukan tabungan deposito, ya, bukan mobil di garasi dan lain-lain, tapi tabungan amal. Nah ini yang sama-sama kita perlu mengingatkan. Jadi artinya, ya, kalau hanya psikologi saja, nah itu lebih banyak pada membangun pikiran yang positif saja. Nah gitu ya. Jadi building a
positive mindset, ya gitu ya. Jadi sekedar membangun pikiran positif saja. Namun bicara kesehatan mental, bicara psikologi, ini perlu ya kita tambahkan atau kita lengkapi dengan pemahaman Islam. Nah, di sini ya. Jadi betul-betul membangun kehidupan yang seimbang. Karena ya manusia tadi ya adalah sekaligus makhluk ruhani, sekaligus makhluk yang punya akal, sekaligus makhluk yang punya kolbu, dan sekaligus makhluk yang punya nafs. Nah, jadi disinilah ya, bagaimana menyeimbangkan psikologi dengan pemahaman Islam. Ya, kita mengingat 4 dimensi ini. Banyak orang atau sejumlah pemahaman Western psychology itu menjelaskan kesehatan mental itu hanya di sini, hanya di akal. Jadi kalau orang pikirannya positif, ya, memandang segala sesuatu dengan positif, optimis, tidak pesimis, maka itu sehat mental. Ya. Namun pada Islamic psychology itu kita menegaskan bahwa manusia bukan hanya makhluk yang berakal saja, namun sekaligus 4 ini. Dan ini memberikan perbedaan pendekatan yang besar pada bagaimana aplikasi psikologi. Nah, kira-kira begitu ya. Kita juga adalah sekaligus makhluk ruh. Ya. Kalau hanya makhluk akal saja, ya, maka prinsipnya adalah time is money. Nah, gitu ya. Ya. Time is money. Ya. Waktu adalah uang. Kamu ngapain santai-santai? Harusnya bisa digunakan untuk mencari uang. Ya. Ketika time is money, maka success is money. Nah, ini bahaya. Ya. Ketika hanya berpikiran bahwa manusia hanya makhluk akal, maka sukses adalah ukurannya duniawi saja, uang. Ya. Uang, harta, tahta, wanita. Ya. Maksudnya wanita tuh kadang-kadang secara psikologis kalau orang statusnya bagus, duitnya banyak, ya, ada yang kurang, ya gitu ya. Belum dianggap keren kalau mungkin belum menaklukkan, gitu ya. Nah itu bahaya. Ini kalau hanya akal saja. Maka Islamic psikologi itu mencoba membangun pendekatan yang holistik, ya, pendekatan yang menyeluruh. Pertama, kita adalah makhluk ruhani, ya, makhluk ruhani, ya. Apa yang mengingatkan kita bahwa kita adalah makhluk ruhani? Itu ayat yang paling sering kita baca. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya. Kalau nggak ingat ayat itu, kita jangan-jangan pindah jadi hanya makhluk akal saja. Merasa hidup di dunia lama, merasa ukuran sukses adalah duit, harta, tahta, status, dan lain-lain. Tapi kita ingat lagi, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kadang kita lupa, ya. Kadang kita sibuk di pekerjaan, kadang kita naik jabatan promosi, dan lain-lain. Sehingga ingatnya ke sini. Padahal kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penghayatan akan diri kita sebagai makhluk ruhani ini ternyata dampaknya sangat besar. Kita lihat bahwa kehidupan kita, jadi manusia, ruh-ruh kita, bukan badan kita ya, ruh-ruh kita sudah diciptakan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Ya. Jadi yang pertama kali diciptakan adalah pena, ya. Pena untuk menuliskan seluruh apa yang akan, seluruh kodok dan kodar yang akan terjadi nanti di dunia, ya. Kemudian diciptakan alam semesta, kemudian diciptakan bumi ini, ya. Kemudian kita dihadirkan di bumi, ya. Ada yang dihadirkannya zaman Nabi Nuh, ya. Zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, Nabi Muhammad, sampai kita ada di sini, ya. Dan akan memasuki masa kehidupan yang lebih panjang lagi dan tidak berujung. Nah, maka kehidupan kita hanya di sini. Nah, gitu kira-kira.
Nah, disinilah yang menentukan perjalanan kita. Sayangnya, ketika kita tidak berusaha mencari ilmu tentang hidup dan kehidupan dan lain-lain, ini orang terjebak hanya di sebagai makhluk akal saja. Ya. Ketika menjadi makhluk akal saja, mengejar dunia setinggi-tingginya, maka dia tidak ingin ada yang menyaingi dia, ingin paling atas, ingin paling tenar, ingin paling viral, ya, ingin jabatan paling tinggi. Ketika ada yang menyaingi, muncul hasad, ya gitu ya. Maka dia tidak melibatkan, ya tadi kolbu, lupa bahwa kita juga adalah makhluk yang punya kolbu. Bukan hanya akal, tapi juga hati. Maka bukan hanya penyakit akal, maka akan ada juga penyakit hati. Nah, di sini gangguan kesehatan mental bisa timbul ketika hati kita, nah ini ya, tidak bersih tadi. Ya, orang lain maju, kita panas tiris. Nah, gitu misalnya gitu ya. Yang lain naik jabatan, kita demam di rumah. Nah, jadi inilah ketika penghayatan psikologis itu betul-betul kita bangun secara holistik. Jadi inilah minimal pemahaman dasar yang setiap manusia atau setiap kepala keluarga, suami istri, anak-anak itu perlu pahami. Orang tua perlu memahamkan ini pada putra-putrinya, ya. Karena barangkali di sekolahnya atau di lingkungan teman-temannya, anak kita tumbuh dengan penghayatan yang dominan di sini. Nah, gitu ya. Jadi kami alhamdulillah kemarin ada kesempatan mengisi parenting ya di Buah Batu, dan beberapa orang tua akhirnya bilang, ya betul Pak, kayaknya anak saya kuliah. Kalau di kuliah umum itu otaknya jadi otak kesini. Nah, gitu ya. Karena kan teman-temannya mikirin, nanti kerja di mana nih? Oh, di situ gajinya berapa? Ini alumni ini mah udah kerja di sini. Kamu kesini aja. Ini perusahaan asing ini bagus dan lain-lain. Bonusnya gede dan lain. Akhirnya pikirannya hanya kesini, gitu ya. Dunia dominan, ya, dan itu sulit dielakkan. Apalagi anak-anak muda, ya, mereka melihat langsung, ya, kakak kelasnya mungkin di Instagramnya, wah, sudah sukses, sudah ini, sudah itu, sudah ini dan lain-lain. Nah, ini artinya bisa mulai terjadi ketidakseimbangan. Ya. Ketika ininya tidak seimbang, dominan di sini, maka yang ini bisa minus, gitu kira-kira ya. Ininya plus, ininya minus. Minus penghayatan ruhaninya, ya tadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Minus penghayatan rohaninya bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, jadi lupa ya, karena dominan di sini, ininya lupa bahwa hidup hanya sementara, ya, bahwa hidup tujuan utamanya adalah ibadah. Nah, ya, oh dominan di sini, ikut proyek, ya, ikut magang-magang dan lain-lain, ya. Jadi keseimbangan ini yang perlu dibangun bersama. Jadi kenapa pemahaman ini perlu menyentuh anak muda, keburu mereka dominan di sini. Nah, sebenarnya, jadi bersama-sama orang tua, sekolah, masjid-masjid, ya, taman pendidikan Quran dan lain-lain, itu sama-sama menguatkan di sini, ya. Karena banyak gangguan mental terjadi, ya. Mereka melihat temannya udah sukses, mereka belum, hatinya, ya, mulai depresi, ya. Hatinya mulai, bahasa sekarang, overthinking. Nah, ya. Ya itu, tadi terlalu berpikir, oh, jangan-jangan saya diciptakan tuh gagal, ya. Jangan-jangan saya ini, jangan-jangan saya itu. Gimana nih caranya? Akhirnya apa? Memikirkan segala macam cara, ya, agar terlihat sukses duniawi. Nah, ini yang bahaya, ya. Memikirkan segala macam cara agar terlihat sukses duniawi, ya. Dan jiwanya akhirnya semakin rapuh, ya, semakin rapuh dan semakin jauh dari pemahaman tentang beriman kepada qada dan qadar. Nah, kan begitu ya. Padahal setiap orang itu sudah ada jalannya,
ya. Sudah ada takdirnya masing-masing, ya. Ketika seorang mau berikhtiar secara maksimal. Nah, jadi kita kembali ke sini. Ternyata disinilah pentingnya bagaimana membangun keseimbangan ini untuk akhirnya menghasilkan kesehatan mental yang baik, gitu ya. Jadi gangguan mental tadi bisa karena tadi misalnya ya, setelah dapat jabatan tiba-tiba turun, ya, post power syndrome, misalnya begitu ya. Tadi melihat temannya sukses, dia overthinking berlebihan, cemas berlebihan, dan lain-lain. Atau membaca berita-berita, ya, pengangguran makin banyak, satu toko buka, yang ngelamar banyak pisan, kan begitu ya. Ada job expo, itu ya, job expo yang ngelamar ribuan dan lain-lain, itu menghasilkan pikiran-pikiran, ya. Karena, pendekatan untuk menjadi dewasanya itu cenderung terlalu seragam, ya, mengikuti kurikulum nasional yang ada. Padahal ada pendekatan-pendekatan lain, ya, ada pendekatan-pendekatan lain yang berbasis fitrah. Ya, yang berbasis fitrah. Jadi, sebelum akil balik, ini ada masa-masa perkembangan tertentu. 0 sampai 2 tahun menyusui, ya. Kemudian 2 sampai 7 tahun, kemudian 7 sampai 10 tahun, dan 11 sampai 15 tahun. Nah, inilah masa-masa ternyata yang jika ini perlu diperhatikan, ya, jika ini betul-betul diperhatikan, maka anak berpotensi nanti menjalani kehidupan yang berujung pada meaningful life tadi. Kehidupan yang bermakna, kehidupan yang tahu tujuannya. 11 sampai 15 tahun adalah masa krusial untuk mendidik anak siap akil balik. Ya. Ada berapa banyak permasalahan remaja yang menyebabkan potensi gangguan mental karena dia belum sepenuhnya memahami akil baliknya. Itu banyak sekali, ya. Maka tugas kita bersama adalah membimbing para calon pemuda ini di sini. Contoh, ya. Ketika 11-15 tahun belum benar-benar dibekali ilmu agama itu, ilmu syariat yang baik, ya, maka mereka menganggap pacaran adalah normal. Contoh, ya, pacaran adalah normal, ya. Padahal 15 tahun, ya, begitu akil balik, dia sudah tahu tidak boleh berkholwat, ya, berdua-duaan dengan lawan jenis, ya. Maka dia sudah tahu umat Islam harus menjauhi zina, kan begitu ya, sebagai salah satu dosa besar dan lain-lain. Namun hari ini kita melihat itu normalisasi pacaran, ya. Seakan pacaran itu sangat normal, ya, wajar pisan dan lain-lain, ya. Justru yang nggak normal lah yang nggak punya pacar. Nah ini salah satunya, kan begitu ya. Dan banyak sekali, ya, keresahan, gangguan pikiran, kecemasan dan lain-lain. Ini lahir dari fenomena ini, ya. Punya pacar, ternyata pacarnya nggak sesuai harapan, ternyata pacarnya posesif, ternyata pacarnya ngajak wae yang enggak dan lain-lain. Ini menimbulkan banyak potensi gangguan mental, ya. Main sama teman lain jadi nggak boleh karena posesif, misalnya begitu ya. Ya udah, ya. Di sini gangguan-gangguan pikiran semakin banyak. Atau sebaliknya, yang lain udah gonta-ganti pacar, gua mah belum satu pun. Ada jadi lagi overthinking, ya. Udah punya pacar, pacarnya terlalu posesif, overthinking. Nah, gitu ya. Yang lain udah punya pacar, dia belum, overthinking juga. Artinya banyak potensi gangguan kesehatan mental bisa terjadi gara-gara pemahaman agama yang belum cukup baik. Dia belum yakin atau belum sepenuhnya paham bahwa argo, pahala dan dosa sudah dinyalakan setelah akil balik, ya. Dia belum yakin sepenuhnya bahwa seluruh kewajiban
ibadah orang dewasa juga sudah harus dia lakukan atau jalankan. Nah, begitu ya. Dan seluruh hukum-hukum Islam, warnanya pacaran tadi ya, juga sudah harus dijalankan. Nah, tadi termasuk judi online dan segala macam, itu banyak muncul dari saat SMA. Ya, jadi kebetulan di kampus ya ada yang penelitian tentang judi online ini. Mereka mulainya pada saat SMA, ya, dengan cara pura-pura ada kebutuhan sekolah ke orang tuanya, ya, agar ditransfer, agar ditransfer, ya, agar ditransfer sehingga dia punya uang digital, ya, apakah di banknya atau dia pindahkan ke e-money, e-wallet yang lain itu banyak, ya, kan jadi dia punya saldo. Nah, baru dari situ dia putar. Ternyata ada semacam kebanggaan bagi yang awal-awal main dan dapat, itu dia traktir teman-temannya, ya. Jadi awal-awal main itu dapat, ya, dapat, kemudian traktir teman-temannya, bangga, gitu ya. Ayo, ya. Kemudian mulai meracuni, kamu juga bisa kok, taktir-taktir seperti ini, juga bisa punya uang. Kamu justru bisa bantu orang tua kamu kalau menang banyak, gitu. Ya. Jadi di sini rupanya racunnya, ya. Dan karena remaja, ya, mereka dianggap punya konsep diri positif ketika sama dengan gengnya. Nah, ini mulai kembali pemahaman yang keliru, ya. Ternyata konsep diri positif dibangun menurut sebagian besar remaja agar mereka ketika mereka bisa menyamai perilaku-perilaku di circle-nya atau perilaku-perilaku di bestie-bestinya tadi. Nah, ini yang padahal di Islamah, ya, self konsep yang harus dibangun, ya. Orang tua perlu membangun anak, ya, agar dia percaya diri, yakin, bangga, bahagia dengan keislamannya. Nah, ya. Yang lain nggak pakai kerudung, dia mah bangga pakai kerudung, ya. Yang lain nggak sholat di masjid, dia mah bangga, percaya diri, yakin bahwa sholat di masjid itulah yang benar. Misal begitu. Nah, disinilah, ya, tantangan membangun proses akil balik ini. Nah, gitu ya. Sehingga begitu memasuki 16 tahun, 17 tahun, dia sudah bangga dengan identitas agamanya atau belum? Atau masih ikut ke sana kemari, ya. Ikut pergaulan ke sana kemari. Mengapa? Karena pada masa-masa pertumbuhan ini, ya tadi pembangunan ininya tadi belum seimbang. Ya. Anak harus terus diingatkan, ya. Oh, hidup cuma sebentar. Ya, anak, ya istri, ya kita sendiri, ya keluarga besar, dan akan menghadapi, nah ya. Jadi ketika ini seimbang, akal mau berbuat sesuatu, ibaratnya dimensi ruhnya mengingatkan. Nah, gitu ya. Dimensi ruh mengingatkan, ingat, ya. Semua akan dipertanggungjawabkan. Ingat, nanti ada rekamannya. Nah, gitu ya. Ada CCTV-nya, ya. Ingat, Allah Maha melihat, Maha mendengar. Kan begitu ya. Jadi pemahaman-pemahaman tentang tauhid, ya. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, sifat-sifat Allah dan lain-lain, ini diperkenalkan. Kan begitu ya. Di berbagai momen, ya. Lagi makan bersama, lagi jalan-jalan dan lain-lain. Kita mengingatkan akan kebesaran Allah, ya, akan sifat-sifat Allah dan lain-lain. Sehingga memasuki masa akhir balik, anak akan tumbuh dengan akal yang semakin berkembang, ya, untuk pengembangan bakatnya, pengembangan kecerdasannya dan lain-lain. Kemudian dengan dimensi ruhani yang berkembang, ya. Kemudian dengan dimensi kolbu yang berkembang, ya. Dan penghayatan bahwa manusia memiliki nafsu, ya. Yang nafsu ini bisa membawa pada keburukan, ya. Dan juga bisa dibawa pada level tertinggi, ya. Ya ayah Tuhan nafsul mutmainnah, ya, di surat Al-Fajr yang terakhir, wahai jiwa yang tenang. Nah, ya. Kita dipanggil oleh Allah ketika jiwa kita sudah tenang. Artinya apa? Jiwa yang ridho,
dengan segala keputusan Allah, ya. Jiwa yang ridho dengan qada dan qadar, ya. Jiwa yang ridho dengan kondisi kita hari ini setelah kita ikhtiar maksimal. Jiwa dengan yang ridho ketika dianugerahi hanya 1 anak, 2 anak, 3 anak, dan lain-lain. Dengan istri yang mendampingi kita sampai dengan hari ini, dan lain-lain. Maka itulah nafs yang tenang, ya. Dalam psikologi adalah itu meliputi kolbunya juga tenang, akalnya juga tenang, ya. Artinya saya sudah berjuang, bekerja mati-matian, memasuki masa pensiun. Oh, pensiun, kehidupan saya menjadi seperti ini. Dia bisa menerima semuanya, ya. Ingat tadi ruhaninya, ingat untuk apa diciptakannya, ingat di sininya hanya sebentar, ya, dan akan menghadapi kehidupan yang panjang. Nah, ini semua disebut dengan, jadi tugas kita semua adalah membangun kapabilitas spiritual. Kapabilitas spiritual, ya. Jadi kecakapan atau kemampuan membangun spiritualitas kehidupan, gitu ya. Ketika di sini, ya, di sini mungkin anak mulai diajarkan, ya, sholat itu wajib, ya, ada hukum-hukum rukun Islam, rukun iman, dan lain-lain. Sehingga di sini bisa mengarungi. Namun, ketika di sini, ya, adalah juga bukan hanya pendampingan agamanya, tapi pendampingan spiritualitasnya. Nah, karena banyak sholat, ya, ngaji, ya, tapi maksiat jalan, misalnya begitu, ya. Artinya apa? Spiritualitasnya. Nah, gitu ya. Sholatnya belum berhasil mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, ya. Karena sholat ditujukan untuk, ya, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ternyata sholat, tapi spiritualitasnya belum terbangun. Nah, jadi di sini, ya, membangun kapabilitas spiritual. Ada efek dari ibadah kita, ya, pada kehidupan kita, ya. Penghayatan akan makna diciptakannya kita, ya. Penghayatan akan kita diciptakan hanya untuk beribadah, ya. Maka yang dominan harus diprioritaskan adalah ibadah, ya. Bukan kerja-kerja sholat lewat, ya. Kerja-kerja sholat ditabrak, dan lain-lain. Kerja-kerja aturan agama ditabrak, dan lain-lain. Ini yang memberatkan. Ketika itu terus tabrakan, ya, maka terjadi yang disebut dengan cognitive dissonance, ya. Disonansi kognitif, konflik dalam pikirannya, kan begitu, ya. Kayaknya sebenarnya nggak boleh nih kerja seperti ini. Begitu kira-kira, ya. Wah, bosnya nyuruh aneh-aneh, ya. Ini sebenarnya nggak boleh. Nah, ini ada terjadi cognitive dissonance. Maka orang dengan kapabilitas spiritual yang tinggi, dia bisa segera menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, ya. Sholat di kantor berjamaah. Setelah sholat, merundingkan hal-hal yang buruk, misalnya begitu, ya. Atau apa gitu, ya. Kecurangan-kecurangan dan lain-lain. Artinya, spiritualitasnya itu masih rendah tadi, ya. Agama hanya dilaksanakan seperti rutinitas. Nah, jadi masih panjang perjalanan membangun kesehatan mental ini, karena ada banyak multidimensi, ya, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kita, ya, nanti memasuki masa lansia dengan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang ridho, ya. Teman-teman saya pensiun kaya raya, ya udah, saya ridho, saya menerima dengan kehidupan saya seperti ini, karena yang penting bukan kaya harta tapi kaya hati, kan begitu, ya. Hati yang ridho, hati yang tenang, ya. Buang jauh-jauh hasad, misalnya dalam hal ini, ya. Hasad adalah sedih melihat orang lain senang, senang melihat orang lain sedih. Gitu. Repot ini. Ya. Ini kita buang jauh-jauh, ya. Jadi ada orang ruhnya udah baik, akalnya baik, kolbunya belum. Nah, ini juga belum sempurna. Maka model ini dikembangkan, ya, oleh salah satu psikolog
Dr. Abdallah Rothman, ya, yang kemudian ini bisa terus kita kembangkan menjadi basis bagi perjalanan kita membangun mental yang sehat, ya, memasuki masa lansia dengan mental yang sehat, ruhani yang terhubung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu ingat, banyak zikir, zikir bukan hanya di lisan, ya, tapi juga masuk ke hati, membangun spiritualis kita, kan gitu ya. Kemudian ruhani bukan berarti pakai baju pang muslimna, sorban tinggi, ya, baju gamis dan segala macam, bukan hanya artifisial, ya. Seakan-akan nanti kalau mau naik jabatan, naik kampanye dan lain-lain, tiba-tiba pakai sorban, gitu ya. Tiba-tiba pakai peci. Nah, itu bukan ruhani namanya, ya. Jadi itu hanya tampilan di luar saja. Artinya spiritualitasnya belum masuk, ya. Artinya tadi ya, pemahaman, pendalaman, penghayatan spiritualnya belum mewarnai bagaimana dia menjalankan kehidupan sehari-hari. Maka hari-hari kita bangun dengan ruhani yang semakin plus-plus. Nah, kolbu yang semakin bersih, ya. Maka di Islam kita mengenal tazkiyatun nafs, ya, pembersihan atau pemurnian kolbu, ya, upaya membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati, ria, ya, selalu ingin dipuji, beribadah karena ingin dipuji, ujub, ya, merasa paling pangaingna dan lain-lain tadi, ya, hasad dan lain-lain. Ada banyak penyakit hati yang perlu kita identifikasi untuk kita bisa hilangkan pelan-pelan. Lalu akal, ya, pengoptimalan, ya, kemampuan berpikir kita, bakat-bakat kita untuk kehidupan terbaik kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita, ya. Jadi hidup sesuai dengan fitrah, ya, sesuai dengan fitrah yang Allah Subhanahu Wa Taala telah anugerahkan kepada kita. Ada tren baru hari ini, ya, fitrah ini semakin dijadikan rujukan. Ketika anak misalnya ahlinya ketemu dimasak, ya, maka dia nggak harus mengikuti seluruh pendidikan umum yang ada. Fokus saja di masaknya. Contohnya, ya, dan agama. Nah, gitu ya. Sehingga dia bisa menjadi di atas rata-rata di bidang masaknya ini. Ya. Ketika yang lain sibuk cari kerja, ya, dia sudah di atas rata-rata untuk bidang masak-memasak. Sehingga nggak perlu cari kerja lagi. Orang yang datang ke dia, gitu ya. Bikin restoran sendiri, bikin usaha kuliner sendiri, orang datang ke dia. Kenapa? Karena kemampuan masak dia sudah di atas rata-rata ribuan orang yang nyari kerja tadi. Nah, kenapa? Karena bakatnya sudah mulai ditemu kenali dari awal, dikembangkan bersama pemahaman agama. Begitu akhir balik, dia siap melangkah. Nah, dia siap melangkah untuk kehidupan dunia yang baik, dunia hasanah, ya, dan akhirat yang baik, ya, akhirat hasanah. Jadi di sini bekalnya sudah siap, ya. Jadi tugas orang tua di sini adalah pembekalan tadi spiritualitas anak, ya. Anak udah gede, udah 30 tahun, anak udah 25 tahun, kelihatannya sih sholat, kan begitu, ya. Tapi spiritualitasnya seperti apa, ya? Sholat ternyata masih banyak kedengkiannya. Sholat ternyata riya, ya. Sholat ternyata ujub, sombong, takabur, dan lain-lain. Jadi pendampingan spiritualitas anak untuk memastikan ruhani, akal, nafs, dan kolbu ini bisa mempengaruhi akhirnya nanti totalitas kesehatan mentalnya. Nah, gitu kira-kira. Jadi, nah, kalau kita hanya dari WHO saja, nah, maka hanya 4 tadi, ya, belum nyampe kemana-mana. Di sini pentingnya kita juga memahami Islamnya, gitu ya. Oke, 5 menit lagi. Jadi, maka menurut Islam, ya, perspektif tentang kesehatan mental berakar pada konsep jiwa, ya, soul, ruh, ya, bukan hanya tentang akal atau intelektual saja. Jadi kalau di Barat, ya, kecenderungannya adalah mental itu hanya dikaitkan dengan akal saja, ya. Jadi kalau pikiran negatif berpotensi
sakit mental dan lain-lain, ya. Sementara kita di sini harus holistik, ya. Pemahaman rohani kita sebagai makhluk ruh, ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan lain-lain kita akan kembali, tidak selamanya di sini itu dominan di otak kita, ya. Selanjutnya ada qalb, ya. Pemahaman bahwa kita juga punya nafs yang perlu dikembalikan, juga akal yang perlu dioptimalkan. Walaupun, nah, di luar itu ada memang beberapa gangguan atau penyakit mental yang berat kategorinya, ya. Bipolar, ya, misalnya double personality, ya, schizophren, ya, dan lain-lain. Sehingga yang ini memang memerlukan penanganan profesional, kan gitu ya, penanganan untuk profesional, ya. Jadi artinya seperti dokter ada khusus menangani penyakit khusus, juga psikolog ini menangani yang gangguannya ini sudah semakin berat, ya. Karena ketika gangguan ini masih ringan, ini namanya neurosis. Kita menyadari gangguan yang kita alami, ya. Kita menyadari kita overthinking, kita menyadari kita terlalu cemas, gitu ya. Kita menyadari bahwa kita terlalu sedih, itu masih neurosis. Tapi kalau sudah psikosis, kita tidak menyadari bahwa kita sedang tadi gangguan mental, ya. Kita merasa diri sebagai Napoleon, gitu ya. Waham, ya, namanya waham, ya. Jadi waham kebesaran atau delusi. Kita merasa bahwa diri kita raja, okay? Jadi bertindak seperti raja, nyuruh-nyuruh sana sini, tapi kita nggak sadar, ya. Atau tadi kita bipolar, kadang kita berkepribadian A, kadang berkepribadian B dan lain-lain. Tapi kita tidak menyadari dan tidak bisa mengendalikan itu, maka itu membutuhkan bantuan profesional. Namun demikian, ya, untuk sehari-hari kita, panduan sederhana ini membangun kapabilitas spiritual bisa mulai kita terapkan, ya, untuk mencegah kita masuk ke dalam gangguan-gangguan yang lebih memerlukan bantuan profesional tadi. Jadi mari, ya, kita sama-sama, termasuk diri saya sendiri juga terus mengingatkan kita memasuki masa-masa akhir kehidupan kita, ya, injury time, ya. Kalau di sepak bola udah menit ke-75 barangkali, ya. Ya. Tergantung nanti ada perpanjangan waktu atau tidak, gitu ya. Kita bangun ini semua bersama-sama dengan watawasau bil haq, watawasau bisob, saling mengingatkan di antara kita, ya. Kadang kita juga tertimpa masalah, ya, perlu diingatkan, perlu ditemani, perlu didukung dan lain-lain. Atau kita sebagai suami juga makin membuka diri terhadap nasihat-nasihat istri kita, ya. Kadang kita nggak sadar, ya, kita kesana kemari, ya, memimpin atau jadi imam tidak benar. Istri kita mengingatkan, kita menurunkan ego, ya, buka telinga lebar-lebar, ya, karena itu kalau beliau sudah mendampingi kita 10-20 tahun, maka setiap nasihat insya Allah adalah untuk kebaikan kita juga, ya. Jadi kadangkala suami terlalu ego, nggak mau dengerin, gitu. Merasa paling benar, jadi kita kalakablot, ya. Ya, kita hindarkan itu, ya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Dan tadi, ya, fa inna khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah atau Al-Qur'an. Fa inna khairul hadisi kitabullah, ya. Fa inna khairul hadisi kitabullah. Sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Di akhir ini saya ingin mengingatkan, sekarang banyak sekali nasihat-nasihat datang dari mana-mana. Buka Instagram aja ada nasihat si A, nasihat si B, hidup begini, hidup begitu, hidup ini harusnya begini dan begitu, ya. Namun kita ingat bahwa sebaik-baik perkataan adalah perkataan atau kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran, ya. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Rasulullah SAW. Ini dulu, ya, yang kita perhatikan. Nasihat psikologi apalagi? Pembelatak, ya, banyak sekali dari mana-mana. Hidup harus begini, meaningful life itu begini, hidup sukses itu begini dan lain-lain. Tapi kita ingat bahwa sebaik-baik petunjuk
adalah petunjuk dari Rasulullah SAW, ya. Dan Islam memberikan petunjuk yang baik karena ini satu-satunya atau hanyalah agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Innad dina indallahil Islam. Ya, sungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Maka dari sini baru kita mengembangkan keilmuan yang lainnya. Paham Islam, kembangkan kedokteran. Paham Islam, kembangkan psikologi, kembangkan ekonomi, kembangkan pertanian, dan lain-lain. Baik, jadi demikian yang bisa kami sampaikan. Maha suci Engkau ya Allah, kami semua memuji-Mu, kami semua bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau, dan kami mohon ampunan dan bertobat kepadamu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.